Assalamualaikum, halo sahabat travelers, masih bersama Indra Wahid Taruna Channel. Pada kesempatan kali ini akan mereview sebuah tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu objek wisata floating market yang memang pas untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata bersama keluarga. Selain kuliner di dalam area ini, sahabat travelers juga bakal menemukan banyak spot menarik yang bisa dinikmati bersama keluarga. Tempat ini memberikan ketenangan, kesegaran pikiran, dan keceriaan tentunya. Nah, karena objek wisata floating market ini lokasinya berada di wilayah Lembang, tepatnya di Jalan Grand Hotel nomor 33E Lembang, Bandung Barat, tentunya suasana sejuk dan nyaman juga merupakan hal yang menjadi andalan tempat ini. Selanjutnya mengenai rute ke floating market Lembang, disarankan kepada sahabat travelers untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang digunakan pada smartphone kalian saja. Tinggal buka aplikasi Google Maps, langsung gas capcus melaju ke sana karena rute ke tempat ini dapat kamu temukan dengan mudah. Nah, untuk harga tiket masuk ke floating market Lembang Bandung ini bisa dikatakan sangat murah apabila dibandingkan dengan suguhan keindahan dan keseruan yang bisa kamu dapatkan saat berada di sana. Tiket masuk dijual dengan harga Rp20.000 untuk weekdays dan Rp25.000 saat weekend. Nah, untuk biaya parkir kalau kamu menggunakan sepeda motor hanya sebesar Rp5.000 dan Rp10.000 jika menggunakan roda 4 atau mobil. Nah, tiket ini dapat ditukarkan dengan minuman hangat berupa Milo, coklat, lemon tea, dan kopi latte. Selain itu juga, jika ingin mencoba beberapa fasilitas atau wahana permainan yang ada di dalamnya, kalian juga harus siap-siap mengeluarkan budget tambahan untuk membeli tiket wahana. Namun harga tiketnya pun tetap terjangkau. Selain kesejukan dan keasrian kawasan khas pegunungan yang ditawarkan floating market untuk memikat hati para pelancongnya, tempat ini juga punya banyak fasilitas dan wahana yang bisa dieksplor untuk mengisi waktu liburan kamu. Saat ini, floating market menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dan baik, seperti area parkir, kolam renang, area petik stroberi, sawah mini, area main catur, spot family gathering, dan spot-spot untuk mengadakan sesi foto, misalnya prewedding. Kemudian terdapat juga musola, toilet, gazebo, dan fasilitas lainnya. Tentu saja ada yang gratis dan ada pula yang berbayar. Adapun objek menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di floating market antara lain, yang pertama danau di floating market Lembang. Nah, objek ini tentunya menjadi spot pertama yang bisa kalian eksplor. Di danau ini, kalian bisa melakukan banyak hal seperti berkeliling menaiki sepeda air, kano, sampan, dan sebagainya. Selain itu, danau ini juga cukup menarik sebagai spot untuk berfoto dengan latar air yang tampak kehijauan. Kemudian yang kedua, Pasar Apung. Nah, di Pasar Apung ini kalian bisa menjelajah dan membeli aneka kuliner. Tentunya kuliner khas Lembang dan Bandung. Namun perlu diketahui, Pasar Apung ini biasanya hanya dibuka pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Jadi, jika kalian datang di hari lain, kemungkinan kalian tak akan mendapati Pasar Apung ini. Floating digunakan untuk berjualan sebagai berbagai macam menu makanan ataupun kuliner dan cenderamata. Karena itu, bagi kalian yang ingin mencicipi rasa makanan khas Lembang ataupun Bandung, maka kalian bisa membeli di Pasar Apung ini dan langsung menyantapnya di tempat-tempat yang telah disediakan. Yang menarik, segala pembayaran di Pasar Apung ini hanya menggunakan koin khusus yang telah disediakan oleh pengelola sebagai pengganti uang cash. Kalian bisa menukarkan uang cash dengan koin di stand yang telah disediakan. Selain makanan, di Pasar Apung ini juga dijual aneka macam souvenir ataupun cenderamata yang bisa kalian jadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, yang ketiga, kota mini.
Kota Mini merupakan miniatur kota bergaya Eropa yang dilengkapi dengan warna-warni lampu hias. Tempat ini terbilang masih baru, namun sejak kehadiran Kota Mini ini, pengunjung yang datang pun sangat meningkat. Kemudian yang keempat, Rainbow Garden. Rainbow Garden merupakan area berupa hamparan bunga-bunga cantik dan tertata rapi. Nah, bagi kamu yang suka berfoto dengan background bunga, maka bisa menuju ke area Rainbow Garden. Di spot ini ada berbagai macam jenis dan warna bunga yang bisa dijadikan sebagai latar foto. Nah, foto-foto kalian di tempat ini dipastikan akan sangat cantik dan sangat menarik. Yang kelima, Taman Kelinci. Tidak hanya fan house Lembang atau Rabbit Town saja yang ada kelincinya. Di floating market juga ini tersedia taman kelinci. Nah, bagi kalian yang suka dengan hewan yang lucu dan imut ini, di taman kelinci ini kalian bisa berinteraksi langsung dengan para kelinci sambil berfoto dan memberi makan pada mereka. Yang keenam, penyewaan kostum Korea ataupun Jepang. Jika Anda ingin tampil gaya dan unik dengan balutan busana atau kostum yang biasanya dipakai oleh orang-orang Jepang atau Korea, nah itu gampang. Kalian bisa mencobanya di area penyewaan kostum Korea dan Jepang ini. Selain mencoba kostumnya, kalian juga bisa berfoto sambil mengenakan kostum tersebut dengan latar pemandangan yang begitu mempesona. Yang ketujuh, becak mini atau mobil mini. Tidak ingin capek berjalan mengitari floating market Bandung? Anda dapat menyewa becak atau mobil mini yang disediakan di tempat ini. Wahana yang satu ini bisa dikendarai mengelilingi dan menikmati area floating market tanpa harus berjalan kaki. Kemudian yang kedelapan, miniatur kereta api. Selain seru, wahana miniatur kereta api ini juga akan mengajarkan bagi si kecil atau anak-anak tentang perkeretaapian dan bisa menyaksikan miniatur kereta api melaju dalam rel mengitari mini landscape. Yang kesembilan, wahana permainan air. Di tempat ini tersedia wahana permainan air yang bisa dinikmati seperti kereta air, kano, sampan keluarga, pedal boat, dan sepeda air yang bisa membuat liburan bersama keluarga semakin berwarna. Nah, untuk kalian yang tidak sabar dan ingin segera meluncur ke tempat wisata floating market Lembang, ada baiknya kamu perhatikan beberapa tips liburan ke floating market yang pastinya akan bermanfaat bagi kalian nantinya. Yaitu, waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat wisata ini adalah pada musim kemarau, karena di musim kemarau kalian akan lebih leluasa menikmati suasana dan wahana dengan sangat nyaman tanpa khawatir turun hujan, walaupun sebenarnya hujan itu adalah rahmat. Nah, untuk kalian kaum hawa sebaiknya membawa krim untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau polusi. Kemudian yang ketiga, periksa kunci kontak kendaraan kalian sebelum meninggalkan area parkir, karena meskipun dijaga, tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal buruk kalau kalian sambil meninggalkan motor dalam keadaan kuncinya masih menempel. Yang keempat, tukar koin seperlunya saja. Ini pasti penting. Sebelum masuk, kalian sudah harus melis daftar wahana atau fasilitas yang akan kalian coba di dalam. Jadi sejak awal kalian sudah punya gambaran berapa budget yang akan kalian habiskan. Kemudian terakhir, selalu taati peraturan yang telah ditetapkan pengelola dan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Nah, itulah beberapa tips dan informasi terkait objek wisata floating market yang perlu kamu perhatikan jika ingin berkunjung ataupun menikmati liburan di floating market Lembang, Bandung. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Selamat berlibur. Assalamualaikum.